2021, 11 perusahaan memutuskan pindah dari wilayah Kabupaten Sidoarjo. 11 perusahaan yang memilih hengkang dari kota Delta tersebut sebagian besar perusahaan yang bergerak di bidang padat karya. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Feni Apridawati, selain permasalahan UMK sebesar Rp4.293, alasan lain yang menyebabkan hengkangnya perusahaan tersebut adalah akses jalan tol. Hal ini tentunya menjadi bahan pertimbangan para pemilik usaha, sebab mereka harus memperhitungkan biaya pengeluaran dan pemasukan terkait distribusi pengiriman produk mereka. Sementara DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Komisi D mengkritik bahwa Pemkab Sidoarjo memang harus lebih inovatif dan berinisiatif dalam menjaga keharmonisan dengan para investor, baik yang menetap atau yang menanamkan investasi di Sidoarjo. Hal ini penting menjadi perekat agar ada kesepakatan yang bisa diambil ketika resiko kerugian muncul. Banyaknya jalan yang rusak, infrastruktur yang buruk di Sidoarjo juga bisa menjadi pemicu para investor pun untuk memilih hengkang dari Sidoarjo. Sidoarjo kini dipimpin pemimpin baru, ada harapan baru agar ide dan gagasannya bisa membuat iklim investasi di Sidoarjo menjadi lebih sejuk, membangun infrastruktur yang dibutuhkan, sehingga jumlah pengangguran tidak semakin bertambah. Selamat sore pemirsa, salam sehat selalu. Bincang sore kali ini bersama saya Agnes akan membahas dan mengajak Anda untuk melihat apa yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo, karena tadi sudah dipaparkan bagaimana kondisi perekonomian yang ada di Sidoarjo melihat ada 11 perusahaan yang cabut dari Kabupaten Sidoarjo karena memang ada beberapa persoalan di sana. Salah satunya terkait dengan UMK, kemudian juga akses dari jalan tol yang ini terkait dengan distribusi dari produk-produknya masing-masing. Seperti apa Kabupaten Sidoarjo ini berbenah, apalagi saat ini pemimpin baru juga sudah hadir di Kabupaten Sidoarjo. Nah, bersama dengan saya di studio JTV pada sore hari ini, kita akan membahas tak mau rugi, pengusaha pergi. Bersama dengan Pak Ahmad Zaini, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pak Zaini, selamat sore. Selamat sore. Salam sehat selalu. Kemudian juga ada dari Ketua Apindo Sidoarjo, Bapak Sukianto. Pak Yanto, selamat sore, salam sehat. Selamat sore. Kemudian ada Pak Ahmad Roid di samping saya, Ketua Kadin Sidoarjo. Pak Roid, selamat sore. Selamat sore. Salam sehat selalu. Dan di ujung sebelah sana ada Pak Ahmad Fauzi, Ketua Konfederasi SPSI Sidoarjo. Pak Fauzi, selamat sore. Salam sehat selalu. Saya pastinya langsung ke Pak Sekda, Pak Zaini. Apa benar, saya konfirmasi langsung, 11 perusahaan ini cabut, hengkang, pindah, keluar dari Sidoarjo? Yang resmi melaporkan secara formal itu baru satu, Mbak. Jadi formalnya satu ya? Formalnya satu, PT Rabini itu, yang ada di Gedangan, Jalan Muncul itu yang sudah tutup. Kalau yang hengkang, laporan hengkang tidak ada, tapi ya? Mereka pengembangan. Pengembangan ke wilayah lain, ada yang ke Nganjuk, ada yang Ngawi, Jombang, dan sebagainya. Betul memang mereka mengejar UMK yang lebih murah, karena perbandingannya di sana dengan di Sidoarjo mungkin 1:2,5. Karena memang faktor UMK tadi ya. Jadi satu tenaga kerja di Sidoarjo, 2,5 di Nganjuk atau di Madiun, seperti itu. Sehingga secara ekonomi mereka kalkulasi untuk biaya total cost yang dimunculkan sesuai analisanya mereka, mungkin lebih efisien di sana. Mungkin ya. Tapi apakah betul di sana lebih efisien, itu tanda tanya masih. Tapi ada obrolan nggak, belum, Pak, dengan mungkin belum ada. Karena tadi kan dibilang pengembangan, saya tidak tahu pengembangan itu apakah bahasa halus dari ancang-ancang, Pak? Ancang-ancang pindah maksudnya begitu? Kalau pindah, itu total cost yang ditimbulkan itu lebih berat. Jadi mesin, instalasi baru di sana itu akan lebih besar. Mereka pasti mungkin teknologinya udah ketinggalan, dia investasi lagi di sana, mengembangkan usaha di lain tempat. Itu yang banyak terjadi. Contoh, misalnya persepatuan, industri persepatuan yang padat karya, itu mereka pengembangan di sana. Pengembangan, berarti di Sidoarjo tetap ada? Tetap ada, ya? Tetap ada. Contoh misalnya Yongtri, di Sidoarjo, di Tulangan, Yongtri itu masih ada. Nah, di tempat lain, ada Yongtri lain, pengembangannya itu, gitu loh.
Oke, baik. Mungkin di sana mengerjakan sulnya, finishingnya ada di Sidoarjo. Mungkin seperti itu di internal mereka kan. Oke. Itu. Nah, saya coba konfirmasi ini dengan para pengusaha dari Kadin dan juga Apindo. Saya ke Pak Yanto dulu. Pak Yanto, gimana? Apa memang benar berat banget UMK dan juga faktor akses infrastruktur yang ada di Sidoarjo begitu? Oke, terima kasih Mbak ya. Pertama, saya sampaikan hampir saya menyetujui apa yang disampaikan sama Pak Sekda. Kita awali bahwa bukan hengkang, pengembangan. Oke, pengembangan. Ya inilah yang harus kita garis bawahi dulu. Kalau hengkang berarti di Sidoarjo sudah tidak ada. Ya. Itu saya katakan hengkang kalau itu bahasa saya. Tapi kenyataannya Sidoarjo kan masih ada. Cuman pada waktu itu mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin lokasi atau segala macamnya sehingga pengembangannya tidak bisa di Sidoarjo, tetapi ada di tempat lain. Ya memang faktor utama, bukan faktor utama, salah satu faktor lah. UMK memang di Nganjuk atau saya nggak nyebut daerah, di daerah lain lebih rendah daripada Sidoarjo. Tetapi dalam pertimbangan usaha termasuk biaya produksi kan tidak hanya UMK saja, tidak aja tenaga kerja saja. Ada pertimbangan-pertimbangan lain termasuk bahan baku dan Logistik. overheadnya. Mungkin di daerah Gresik itu 2,5 atau dibanding 1 dibanding 2 atau sampai 2,5. Tetapi di sana kan nggak semudah itu. Memang disiapkan King 1, King 2. Tapi kenyataannya nggak semudah itu dan karakternya masyarakat industrinya bukan seperti Sidoarjo. Jadi makanya saya katakan tadi, apalagi ada perusahaan hengkang itu keputusan yang sudah terakhir. Sudah nggak ada jalan lain, baru keputusan terakhir. Bahkan keputusan terakhirnya itu keputusan emosi. Dan itu sepertinya tidak mungkin ya kalau melihat Tidak mungkin. dengan Dan perlu diketahui juga Sidoarjo tidak ada hengkang. Justru ada investor luar negeri yang langsung datang ke Sidoarjo. Contohnya PT KIS, Kawasan Industri Sidoarjo. Itu banyak perusahaan asing, bukan pindah dari Sidoarjo ke tempat Sidoarjo, enggak, itu dari luar masuk ke Sidoarjo. Ya. Oke, baik. Dan sekarang ini pengembangan. Mengapa saya cara begitu? Saya tahu persis awal mulanya kebetulan dengan Pak Sekda inilah untuk mengawalinya itu. Ya. Antusias banyak yang datang, apalagi di sini ada dinas perizinan. Sampai hari ini tidak mengurangi, artinya pengusaha yang menanamkan usaha di situ banyak punya harapan untuk Sidoarjo. Baik, saya ke Pak Rohit karena juga sebagai Kadin begitu ya, melihat artinya apa yang dijelaskan oleh Pak Yanto dan juga Pak Zaini, iklim usaha di Sidoarjo masih sangat bagus, masih sangat tinggi, begitu. Jadi gini Pak, saya tidak ingin terlibat dalam diskusi soal hengkang atau tidak. Yang penting bagi kita Kadin ya khususnya, kita melakukan antisipasi lah gitu ya. Betul. Kita membuat beberapa hal yang menurut kita ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu harus meningkatkan produktivitas karyawan atau ya karyawan lah ya. Dalam hal ini misalnya Kadin itu bikin uji kompetensi dengan sertifikasi BNSP. Ya, itu dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas atau kualitas daripada sumber daya manusia kita, dengan harapan industri tidak akan menganggapnya biaya itu nanti mahal karena produktivitasnya naik kan gitu. Sehingga mungkin dari hasil ini juga mereka nggak mau hengkang gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang pernah disampaikan oleh Pak Bupati, saya pernah dengar beliau di awal-awal sudah datang ke Pak Bahlil Lahadilah yang sekarang jadi kepala BKPM ya, dalam rangka untuk mengundang investor masuk. Nah ini Kadin punya jaringan grup ketua-ketua Kadin seluruh Indonesia. Jika dimungkinkan kita bisa undang Pak untuk ke Sidoarjo, kita sampaikan peluang-peluang investasi yang ada di Sidoarjo, sehingga pengusaha-pengusaha dari daerah itu bisa masuk investasi ke Sidoarjo. Alhamdulillah juga tadi informasinya dari Pak Yanto, dari luar negeri pun
masuk. ya. Oke. Insya Baik. Allah nanti akan masuk lagi. Pak Roy, Yang terakhir ketiga. sebelum dilanjut sebentar karena saya harus jeda dulu, nanti Oke. setelah jeda kita masuk ke yang poin ketiga, Iya, sekaligus saya ke Pak Fauzi. Kami Iya, jeda dulu pemirsa, kami kembali saat lagi untuk Anda. Tiga poin menjadi poin utama dari Kadin untuk mengantisipasi kalau saja nanti ada yang ancang-ancang, tetapi sepertinya itu tidak mungkin terjadi di Sidoarjo. Tadi Pak Sekda dan juga dari Apindo juga sudah menyatakan hal itu. Dari Kadin, monggo melanjutkan poin Jadi ketiga. yang terakhir, tentu saja kita ingin UMKM dikembangkan, Mbak. UMKM, oke. Artinya itu menjadi salah satu alternatif sih jika UMKM-nya berkembang, mereka industri yang besar-besar ini pindah, insya Allah ada tampungan baru yang bisa menampung sumber daya manusia yang ditinggal pergi oleh induknya, kira-kira gitu. Dalam hal ini memang kita perlu meningkatkan perhatian ya, perhatian kalau dalam hal ini memang kita berharap di Sidoarjo itu adalah menyangkut masalah regulasi soal UMKM enggak. Nah ini kalau memungkinkan itu mungkin ada perda UMKM dan lain sebagainya sehingga UMKM itu merasa diperhatikan dan bisa oleh pemerintah daerah bisa diberikan satu semacam keistimewaan lebih memperhatikan itu, Mbak. Artinya lebih peduli lah gitu lebih ya. peduli dan mengayomi begitu mengayomi, ya. peduli dan keberpihakan maksudnya. Baik, Baik Pak Roy. Saya ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, karena mau tidak mau biasanya buruh terdampak. Sekaligus mengklarifikasi, benar memang tidak ada buruh atau karyawan yang di PHK di Sidoarjo dengan berita ada perusahaan yang cabut begitu dari Sidoarjo? Ya, sebelum ke sana Mbak, saya tidak setuju kalau rakyat Sidoarjo, pengusaha Sidoarjo hengkang ke daerah lain. Oke. Tetapi saya juga setuju kalau pengusaha rakyat Sidoarjo tidak nyaman berinvestasi di Sidoarjo. Oke, tidak setuju kalau hengkang, tetapi Kalau setuju. berdasarkan atas dasar hengkangnya UMK, saya orang yang mengacungkan diri menjadi orang yang protes pertama kali. Apa sebab? Gresik juga angkanya sama, bahkan jauh lebih besar daripada Sidoarjo. Surabaya juga angkanya sama UMK-nya, bahkan nyaris tertinggi di Jawa Timur. Karena saya Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur. Sidoarjo ring 1 kelas nomor 4. Bayangkan di tempat lain tidak ada hengkang. Maka kalau atas ada dasar Sidoarjo infrastrukturnya, mohon maaf, tidak terlalu baik, saya setuju. Ibarat pemain sepak bola, Mbak. Sidoarjo ini pemain skill, tetapi minus pergerakan. Jangan sampai Sidoarjo ini dan menjadi berbahaya kalau pemain skill pada saatnya tidak akan dimainkan oleh percaturan ekonomi Jawa Timur, apalagi nasional. Tidak dilirik menjadi wanita yang cantik, Sidoarjo ini kalah bersaing dengan negara-negara, dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, saya tidak sependapat kalau acuan pabrik yang hengkang itu atas dasar kenaikan UMK yang begitu signifikan. Oke, kalau itu menjadikan dasar, tetapi tidak satu-satunya. Ingat, di tempat lain... Artinya berarti memang ada perusahaan yang... Ada banyak. Dan mereka menyampaikan kepada saya, kepada institusi saya, bahwa nyaman di Sidoarjo. Tidak pantas seorang Sidoarjo, bidadari Sidoarjo, mohon maaf, masih banyak jalan-jalan berlubang. Nan jauh di sana keluar dari ring 1, misalkan Kabupaten Jombang, Kabupaten Launan, nyaman. Kita berkendara mau 100 km per jam, begitu nyaman, begitu cantik. Maka tidak heran kalau banyak pengusaha yang melarikan diri dari Sidoarjo ini akibat kurang inovasi. Saya melihat setel Sidoarjo ini adalah setelnya lagu lama, yaitu itu aja. Tidak ada program yang seksi yang sehingga orang akan melihat Sidoarjo menjadi gadis yang perlu dipinang. Sidoarjo menjadi dipinang karena biografi saja, kedekatannya aja dengan
Surabaya. Oke, Seperti itu. baik. Saya kalau Pak Fauzi menggunakan bahasa melarikan diri, Pak Zaini. Gimana? Mungkin ini terkait dengan kenyamanan berusaha di Sidoarjo, kenyamanan berinvestasi di Sidoarjo. Mungkin ada tanggapan? Ya, salah satu yang disampaikan Pak Fauzi masalah jalan. Memang saat ini ada beberapa ruas jalan yang berlubang, bahkan Sidoarjo di medsos itu dianalogkan dengan kota 1000 lubang. Tapi dengan adanya Bupati yang baru, Gus Bupati dan Pak Subandi kemarin sudah melakukan review terhadap seluruh perencanaan jalan yang akan di peningkatan di 2021 itu menjadi beton. Karena memang lingkungan kita sudah sedemikian tingginya intensitas lalu lintasnya, karena udah industri udah banyak, harusnya lingkungan itu khususnya jalan sudah harus menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena di Sidoarjo kalau dibatasi, oh ini kelas A, ini kelas B, nggak mungkin. Karena seluruh jalan di Sidoarjo itu dimasuki oleh truk-truk besar. Ya, sehingga kebijakan Pak Bupati yang baru mereview seluruh perencanaan jalan, khususnya yang di 2021 menjadi beton. Artinya ini berarti salah satu bagian daya tarik terhadap investor juga ya? Kalau itu memang menjadi permasalahan di dunia usaha, kita sudah melangkah seperti ini. Dan ini menjadi komitmen bersama untuk selanjutnya. Kita mulai nanti kalau ini jadi perencanaan jalan beton itu direview 1 bulan. Ini Maret, ya. Maret sehingga pertengahan April selesai. April kita udah mulai pelelangannya. Mei itu sudah start. Start sudah Mei dan itu beberapa ada 48 ruas yang akan dibeton di 2021 ini. Tapi pernahkah mungkin dari pemerintah Pemkab begitu ngobrol dengan para investor atau pengusaha, apakah lagi yang kemudian menjadi unek-unek tentang kenyamanan dalam berinvestasi di Sidoarjo? Belum pernah, Mbak. Belum pernah ada komunikasi yang dibangun. Apa sih kira-kira hambatan di dunia usaha sehingga terjadi fenomena mau pindah atau mau tutup atau mau, sehingga ini menjadi motivasi kita bersama bagaimana supaya ada harmonisasi komunikasi ini. Misalnya salah satu perusahaan terkendala dengan bahan baku, kita bisa adakan komunikasi baik dengan provinsi maupun perwakilan Jawa Timur di beberapa provinsi di Indonesia Timur. Itu mungkin supply bahan baku. Kemudian mungkin dengan pemasaran kita bisa saja memfasilitasi adanya pertemuan dengan konsulat, dengan perwakilan negara-negara sahabat, sehingga komunikasi itu bilateral antar bisnis to bisnis ini bisa jalan gitu. Oke, saya ke Pak Yanto, ini karena mumpung lagi duduk bersama begitu ya, mungkin saya tidak tahu bagaimana komunikasi, apakah memang benar belum pernah duduk bareng gitu, tapi karena lagi duduk bareng mungkin ada unek-unek dari Pak Yanto nih. Oke, terima kasih Mbak ya, yang disampaikan sama sahabat saya tadi Pak Fauzi. Saya juga mengatakan di awal bahwa seandainya ada hengkangnya perusahaan bukan satu-satunya faktor karena UMK. Tapi memang menjadi faktor, tapi bukan satu-satunya. Seperti saya sampaikan awal tadi bahwa beberapa faktor lah untuk menekan biaya usaha itu. Nah, kalau masalah jalan di Sidoarjo, saya sampaikan sebelumnya, memang kondisi lalu lintas di daerah Sidoarjo kalau dibandingkan daerah lain berbeda. Karena apa? Kalau sama-sama dibangunnya, pasti Sidoarjo lebih cepat rusaknya. Karena jumlah lalu lintasnya lebih besar di Sidoarjo daripada di daerah lain. Lalu yang kedua, struktur tanah Sidoarjo itu kan mendatar rata. Jadi di situ pasti ada genangan-genangan air. Dibandingkan daerah-daerah Mojokerto yang tanahnya menanjak menurun, air kan bisa langsung hilang. Di situ aja sudah ada bedanya. Kalau saya nggak membela bagian untuk membangun jalan atau tidak, beda memang ya kalau dibedakan. Lalu lintas Sidoarjo lebih besar dibandingkan yang lain. Berarti infrastruktur seharusnya menjadi pemakluman begitu ya? Ya memang
infrastruktur itu kan sudah kewajibannya pemerintah untuk memperhatikan ke depan. Bahkan sebelum perusahaan dibangun, infrastrukturnya kan harus dibangun dulu. Termasuk salah satunya faktor kalau ada pengusaha yang pindah ke tempat lain karena ada infrastruktur yang jalan tol itu. Pada waktu belum ada jalan tol yang menembus Nganjuk, yang menembus Madiun, yang menembus itu kan jarang kepikir pengusaha untuk investasi di sana. Salah satu penyebabnya gara-gara infrastruktur lagi dibangun semakin maju sehingga banyak pengusaha yang melirik daerah lain karena aksesnya lebih gampang. Kalau gitu apa yang kalau dari Apindo apa yang diharapkan supaya bisa nyaman? Sebenarnya begini, pengusaha itu harus ditemani. Artinya ditemani itu iya ditemani oleh pemerintah ya. Selama ini memang sudah. Kalau untuk mencarikan solusi usaha, pengusaha insya Allah lebih pinter karena setiap harinya itu yang dipikirkan. Bagaimana caranya saya untung, bagaimana caranya saya tidak buntung, kan itu. Tapi kalau kita itu merasa ada permasalahan ditemani sama pemerintah, kita merasa nggak sendiri. Kita merasa nggak sendiri. Jadi ada permasalahan mungkin dari pihak serikat menemani pengusahanya, pengusaha menemani serikat, lalu pemerintah menemani. Sehingga menemani untuk dia mencari solusi. Makanya kemarin itu Pak Bupati yang baru ini, Pak Gus Mugdor, pada waktu pidatonya ini, waktu tasyakuran setelah pelantikan, kita kumpul dengan UPD tidak formal, informal. Sepeda bareng, mungkin ngopi bareng. Ya. Itu kami pengusaha juga pingin begitu, dilibatkan begitu. Jadi sekali waktu mungkin Pak Sekda, Pak Bupati nggak mengundang kita hadir untuk menemani, untuk ngajak sepedaan atau ngopi. Sehingga di situ kan kita bicara ini, soalnya penyelesaian dengan cara informal itu jauh lebih bagus daripada secara formal. Ya. Intinya berarti Pak Sekda ini juga harus sering-sering ngancani, Pak. Kalau perlu, Mbak. Pak Bupati apalagi Pak Bupati sekarang kan dari lingkungan pondok, mendatangi perusahaan, menjadi khotbah Jumat perusahaan-perusahaan yang ada masjidnya gitu. Nanti disampaikan Pak Sekda ke Gus Bupati ini. Dan ditambah lagi kalau perlu bapak-bapak jabat ini menyempatkan waktu datang dengan membawa oleh-oleh hasil UMKM. Seperti bos-bos yang kayak bosnya Mas Pion, bosnya Instagram. Kan nggak tahu kalau Sidoarjo itu ada batik yang bagus. Baik, mungkin beliaunya kayak itu sekalian untuk pemasaran UMKM-nya, IKM-nya yang ada di Sidoarjo. Oke, kita jeda dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Sore akan kembali untuk Anda saat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami untuk Bincang Sore, masih membahas terkait dengan bagaimana perekonomian di Sidoarjo bersama dengan para investor yang pengen dikancani. Ini kalau tadi menampung suara dari Apindo, kalau dari Kadin gimana? Pengen dikancani juga berarti? Jadi sama saja kalau Apindo Kadin kan anggotanya beririsan aja. Artinya dari sisi itu ya semua berharap merasa lebih dekat lah gitu. Berarti selama ini memang yang buntu dari sisi komunikasinya, Pak? Ya saya tidak bisa mengatakan begitu. Yang jelas itu yang diharapkan terjadi. Nah itu ya. Pengusaha itu merasa kalau didekati atau dekat dengan pemerintah khususnya ya, atau dengan stakeholder lain lah ya. Itu jadi merasa nyaman dan tidak terpikir untuk pindah, harapannya gitu. Tapi kalau masalah yang mungkin lebih ke soal pengangguran, Mbak, mungkin datanya juga bisa dilihat. Barangkali kalau seandainya Sidoarjo itu dianggap ada peningkatan, mungkin bukan karena pindah itu, karena memang pertambahan penduduknya juga sedemikian besar, kemudian lapangan pekerjaan, kondisi COVID yang semacam ini, sehingga kalaupun tidak pindah, tidak merekrut tenaga baru misalnya, ini juga menjadi penumpukan di sisi tenaga kerja, sumber daya manusia. Nah itu yang dilihat oleh Kadin selama ini, sehingga kita berusaha
bagaimana mengantisipasi ini ke depannya supaya tidak numpuk tenaga-tenaga pengangguran, baik yang tentara maupun tidak tentara ya istilahnya ya. Nah, itu kita antisipasi dengan cara itu tadi, meningkatkan produktivitas, mungkin juga dengan menyambungkan Kadin bisa menjadi jembatan antara dunia usaha dengan pihak misalnya penyedia tenaga SDM-nya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan gitu Mbak ya, sehingga ketemulah match and apa itu namanya Pak, cocok begitu ya. Ya, nyambung antara apa yang disiapkan oleh dunia pendidikan dengan dunia usaha. Nah, kira-kira di situ anunya salah satu usaha yang akan dilakukan, yang harusnya dilakukan. Oke, kalau Pak Fauzi, apa catatan atau mungkin PR yang bisa disampaikan sore hari ini ke Pak Zaini? Saya mau ngomong, ini penting Mbak. Gaji 4,3 juta. Kalau katakan Sidoarjo punya rakyat yang bekerja di perusahaan 500.000, adalah ada uang yang bergerak 1 bulan kurang lebih 215 miliar. 1 tahun 2,5 T. Kalau ini tidak disambut dengan berbagai program yang pro rakyat, dengan berbagai program yang menantang, yang menggiurkan, bisa menggerakkan perekonomian orang Sidoarjo, ini kalau tidak dilakukan oleh pemerintah Sidoarjo akan rugi dan menyesal. Di tempat lain, Mbak, nan jauh di sana, di Ngawi, Magetan, Probolinggo, bahkan di Banyuwangi, tidak ada pabrik seambrek-ambrek di Sidoarjo. Ingat, industri terbesar di Jawa Timur bukan di Gresik, bukan di Surabaya, tetapi di Sidoarjo basisnya. Orang semua bekerja di Sidoarjo. Orang hidup di Sidoarjo, Mbak, hanya mengandalkan fisik, yakin saya tidak akan bertahan hidup. Karena hidup di Sidoarjo harus ada isinya dompet, harus ada gaji. Di Sidoarjo sudah nampak ribuan, ratusan ribu tenaga kerja yang setiap hari dompetnya ada isinya, yang setiap hari dibelanjakan di kota Sidoarjo. Kalau Sidoarjo tidak melakukan inovasi dan melakukan improvisasi, saya rasa menjadi daerah yang akan menyesal. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, jangan khawatir Pak Yanto, Pak Sekda, dan Pak Kadin. Saya salah satu orang yang selalu mewanti-wanti perusahaan, berbagai macam pengusaha saya dekati untuk tidak hengkang dari Sidoarjo. Tidak gampang melakukan relokasi. Skill di daerah lain belum tentu sebaik dengan skill rakyat Sidoarjo. Belum lagi ada tambahan-tambahan. Kalau di daerah lain, kalau musimnya panen dia tidak masuk kerja, kalau wayah hajatan dia tidak masuk kerja. Di Sidoarjo nyaris itu tidak ada. Artinya apa? Skillnya begitu aduhai. Skillnya begitu bukan main. Maka harus pemerintah, dunia usaha, pekerja harus bahu-membahu meningkatkan dan mau bersabar berdiam diri di Sidoarjo asal pemerintahnya juga melakukan inovasi. Nah, ini artinya kita berbicara tentang program atau kebijakan. Mungkin Pak Sekda bisa menyampaikan dengan adanya Gus Bupati, apa mungkin kira-kira program di Sidoarjo untuk mengelola aset yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh para pelaku usaha ini? Ya, tadi yang disampaikan Pak Fauzi itu sebagai potensi bagi dunia yang lain, pelaku usaha yang lain. Jadi misalnya satu karyawan itu 4.300.000, tadi disampaikan Pak Fauzi, perputaran uang secara akumulatif menjadi sekian. Nah, kalau karyawan itu dengan income 4.300.000, sekian persen ada yang ditabung, sekian persen untuk konsumtif, itu kan ladang bagi pengusaha lainnya. Ya kan? Dan ini sudah diterima, ada di Sidoarjo, sudah jalan itu. Jadi yang untuk kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, pangan, papan dan sebagainya sudah tersedia di Sidoarjo. Itu yang kemudian yang sekian persen bisa ditabung, itu kan timbul multiplier efek lainnya. Ya, misalnya ditangkap oleh perbankan, perbankan memberikan kredit kepada dunia usaha lainnya juga. Multiplier efek menjadi sebagai akumulasi pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo. Kemudian yang disampaikan Mbak Agnes terkait itu semua, ada 17
program prioritas dari Bupati Gus Muhtar dan Pak Subandi, Wakil Bupati, untuk masa jabatan ini. 17 program itu akan kami tidak lanjuti untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh misalnya, Pak Bupati kepingin ada peningkatan kelas dari wirausaha ke usaha mikro, ke usaha kecil, ke menengah dan besar. Ya, kita saat ini sudah melonsing Kurda Sayang, kredit usaha rakyat Sidoarjo yang gemilang. Ini tagline baru di Sidoarjo, ditambahi sayang. Supaya lebih familiar juga berarti ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya hanya kurda, tidak menarik, toh, Mbak. Dengan bunga 0,25% per bulan, sehingga 1 tahun hanya 3%. Itu diberlakukan kepada usaha mikro kecil. Saya kira nggak ada di Indonesia dengan suku bunga yang seperti itu. Tidak ada, tidak akan nemu. Ya. Itu. Kemudian akan ada bantuan hibah kepada pengusaha perempuan. 5 sampai 50 juta. Itu di Sidoarjo akan sesuai visi misinya Pak Bupati. Dan ini menjadi barometer untuk kesejahteraan rakyat ke depan. Itu. Oke. Kalau terkait dengan perusahaan-perusahaan besarnya untuk ya artinya maintenance supaya mereka benar-benar bertahan stay di Sidoarjo, karena kita tidak tahu juga bagaimana pergerakan-pergerakan dari pengusaha-pengusaha yang besar ini. Contoh misalnya Mbak, yang kemarin pada saat pandemi COVID awal-awal, banyak buruh, banyak karyawan yang dirumahkan. Ya, bahkan ada yang di PHK. Alhamdulillah APBD Sidoarjo bisa membantu 5.000 karyawan itu diberikan bantuan. Sehingga keberlangsungan hidup mereka terbantukan dengan bantuan itu. Apabila mereka dalam waktu tertentu nanti ditarik kembali oleh perusahaannya karena waktu pandemi semua pintu ekspor tertutup. Makanya mereka melakukan tindakan merumahkan sebagian dari karyawannya. Dan kita support dengan bantuan sosial itu. Alhamdulillah saat ini dari 5.000 itu sudah masuk kembali kepada perusahaannya masing-masing. Itu. Nah ini yang menarik, artinya Pemkab Sidoarjo sendiri sebenarnya sudah berupaya untuk memfasilitasi agar iklim investasi di Sidoarjo ini tetap terjaga, perekonomian juga tetap bisa menggeliat meskipun di masa pandemi. Pak Rohit, mungkin ada tambahan? Jadi saya ingin nambahkan soal kurda tadi. Kadin juga ini akan melaksanakan namanya kerjasama ya, bukan Kadin sendirian, kerjasama dengan ACT kebetulan ya. Itu memberikan kredit tanpa bunga. Kalau beliau kasih bunga 3% setahun, ini tanpa bunga. Tapi memang jumlahnya dibatasi. Tapi ini bukan untuk bersaing atau berkompetisi dengan Pemkab, ini kan? untuk mikro ya, untuk pengusaha jual bakso, jual rujak dan lain sebagainya itu. Jadi memang yang paling bawah. Ini harapan kita bisa membantu paling tidak memperpanjang nafas. Sehingga dengan begitu kondisi ekonomi membaik, mereka sudah siap untuk hidup berikutnya, gitu ya. Nah ini sedang kita lakukan, insya Allah mulai bulan depan kita sudah mulai jalan itu. Termasuk tadi yang saya sampaikan, uji kompetensi, kemudian menjembatani dengan dunia pendidikan, dengan dunia usaha dan seterusnya. Pak Fauzi, ini artinya apa yang tadi mungkin disampaikan Pak Fauzi sebenarnya sudah diantisipasi oleh teman-teman dari Pemkab Sidoarjo. Seharusnya tidak ada lagi alasan mungkin terkait dengan pengangguran, dengan hengkangnya perusahaan, karena Sidoarjo sudah berupaya untuk membangun lebih baik lagi. Ya, oke Mbak Agnes. Jadi saya menyampaikan kepada kalangan dunia usaha, tetaplah berkarya di daerah itu, di Sidoarjo misalkan, tetap bangun komunikasi yang baik. Jangan khawatir, tahun ini saja kenaikan UMK 100.000. Kalau ada para pengusaha yang protes kenaikan 100.000 itu, saya pastikan tak kalungi umplung. Berarti ini tidak waras. Di tempat lain nan jauh di sana, Mbak, orang-orang berteriak, kenapa Fauzi naiknya hanya 100.000? Lalu pengusaha kenapa kok bisa naik 100.000? Kadang saya sambil WA agak keras daripada
kamu protes terus, saya naikkan 500.000 nanti. Inilah solusi. Untuk itu kenaikan UMK yang begitu tinggi janganlah menjadi alasan. Infrastruktur yang mohon maaf agak tidak bisa ditolerir rakyat Sidoarjo, tolonglah juga agak sedikit bersabar karena musim hujan sebentar lagi akan berlalu. Kepada pemerintah saya menyampaikan, teruslah berkarya. Lihat, Sidoarjo ini bukan daerah yang mohon maaf, lebarnya bukan main. Tidak sama dengan Kabupaten Malang, Banyuwangi yang terluas di Jawa Timur. Sidoarjo ini hanya sekian meter aja. Lalu yang sekian meter tidak bisa dipoles dengan cantik, banyak gerunjalan. Tentu ada apa? Maka berbenah, tidak perlu mengurung diri. Melihat rumah tangga orang, itu terlalu lama juga tidak baik. Sesekali rumah tangga kita dilihat orang, ternyata rumah tangga kita lebih bobrok daripada rumah tangga lain yang selalu kita intip. Itulah cara pandang kita melihat bagaimana daerah ini agar bisa berdaya saing tinggi dengan daerah-daerah lain. Ya, dan memang Pemkab faktanya Sidoarjo juga sedang berbenah begitu dengan program-program tadi disampaikan oleh Pak Zaini. Kalau dari Pak Yanto, selain infrastruktur, artinya berarti ketika program-program ini sudah diluncurkan, sudah disampaikan, berarti iklim investasi seharusnya baik-baik saja, begitu? Ya, memang sekarang ini Sidoarjo ya baik-baik aja. Usaha pemerintah ya luar biasa, apalagi dengan bupati yang baru, dengan semangat baru. Sampai ada yang seperti disampaikan Pak Sekda tadi, yang tadinya 1.000 lubang sekarang sampai tingkat kecamatan kan pada ngurusi jalan. Mungkin saya nggak tahu apa sudah ahlinya apa belum, tapi minimal ada semangat untuk membenahi infrastruktur yang seperti disampaikan Pak Fauzi, diberikan masukan-masukan secara langsung yang hal ini didengar semuanya. Lalu dari sektor perizinan juga bagus, malah ada perizinan premium kalau nggak salah itu. Perizinan premium itu saya kira nggak ada biaya, nggak ada apa, tadi menjemput bola kepada pengusaha. Itu kan juga luar biasa itu. Artinya pengusaha menjadi nyaman. Apalagi seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mau rawuh ke perusahaan dengan membawa oleh-oleh hasil UMKM Sidoarjo sambil mengenalkan kepada pengusaha besar, kan juga lebih baik. Biasanya terus terang aja cirinya pengusaha itu kalau diundang diwakilkan, supaya dibalik aja didatangi. Jadi itu lebih mengenal, lebih merasa yang saya katakan awal tadi, merasa ditemani, sehingga nggak hanya laporan-laporan dari bawahan yang membuat keputusan-keputusan panik, yaitu tadi, hengkang aja, relokasi aja, sehingga nggak ada itu, karena merasa ada temannya, merasa kenal, merasa komunikasi, merasa apa itu aja. Ya, dengan cara-caranya Pak Bupati sekarang ini, Pak Bupati kan itu sebenarnya Pak Bupati yang dulu juga sama. Pak Bupati sekarang apalagi lebih muda, lebih punya hobi, lebih seharusnya bisa lebih lebih dekat, lebih apa. Ya? Makanya saya sebagai masyarakat industri Sidoarjo lebih berharap, tambah berharap dengan adanya Bupati yang Gus Buktor sama Pak Bandi sekarang ini. Artinya berarti suara-suara sumbang terkait dengan ada perusahaan yang ingin out dari Sidoarjo itu, sekali lagi kalau dari Apindo itu tidak perlu didengarkan dan tidak mungkin terjadi, begitu ya? Begini, kata-kata suara sumbang. Suara sumbang itu apa perlu didengarkan? Namanya aja sumbang. Sumbang kan gak jelas artinya kalau nggak salah. Lebih baik saya mendengarkan suara yang jelas sajalah. Gak pakai bagaimana suara sumbang. Pemkab kemudian bisa memaintain? Soalnya suara sumbang itu gak jelas siapa yang menyuarakan. Apalagi sumbang gak jelas. Ibaratnya kata-kata babu jadi babi. Ya, karena nggak jelas. Artinya beda. Gak bisa menanggapi saya kalau gitu. Oke. Ya. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa, jangan kemana-mana. Bincang Sore bersama dengan teman-teman dari Sidoarjo masih akan kembali untuk Anda saat lagi.
Ya, Bincang Sore masih kembali untuk Anda pemirsa dan tentunya untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya setelah menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita masih ngobrol tentang bagaimana kondisi perekonomian khususnya juga untuk iklim usaha di Sidoarjo. Sidoarjo ini memiliki banyak aset yang luar biasa, tadi sudah dibahas bagaimana SDM-nya, bagaimana lokasinya, bagaimana infrastruktur yang saat ini sedang dalam proses pembangunan menjadi lebih baik. Artinya bagaimana gambaran usaha atau investasi ke depan kalau versi teman-teman Kadin Sidoarjo? Membayangkan bagaimana sih iklim investasi atau berusaha di Sidoarjo ke depannya? Jadi, ini Mbak, memang Kadin ini dalam periode kepengurusan yang sekarang Jawa Timur ya khususnya itu kita fokusnya di SDM sama UMKM. Intinya di situ kalau kita kaitkan dengan suasana usaha di Sidoarjo, saya rasa tidak ada masalah. Dua hal ini saya rasa secara tidak langsung memberikan satu arti bahwasanya dari sisi usaha itu tidak ada masalah. Kita hanya memang butuh peningkatan sumber daya manusia, meningkatkan usaha UMKM. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Yanto tadi. Itu yang tadi saya singgung dengan nama keberpihakan. Nah, kalau seandainya semua instansi yang ada di Kabupaten Sidoarjo, mulai dari OPD-nya, mulai dari sekolah-sekolahnya, dan semua yang punya negara ya, punya pemerintah, itu ada semacam keberpihakan, misalnya soal seragam, soal sepatu, soal baju, celana, dan lain sebagainya, semua produk Sidoarjo. Nah itu saya rasa Sidoarjo sudah culculan atau dewi ya. Sudah. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Rohit sebenarnya juga sudah diberikan oleh Kabupaten Sidoarjo, begitu Pak Zaini? Ya, betul. Jadi inspirasi dari Pak Rohit sebenarnya kita udah jalan, Pak Agnes. Contoh misalnya seseorang mau berusaha, kita untuk pelayanan perizinannya udah kita terdepan. Satu-satunya dinas perizinan yang menjadi role model dari Kemenpan RB itu Sidoarjo. Iya. Sehingga tidak ada alasan misalnya yang disampaikan Pak Yanto terkait layanan perizinan itu semua sudah online. Semua sudah online. Kami sudah tidak ada tatap muka dengan mereka-mereka para pelaku usaha itu. Sudah dilakukan upload online, bisa dicetak sendiri di rumah, di kantor dan sebagainya. Khusus untuk UMKM, UMKM menjadi perhatian tersendiri karena pada saat krisis terbukti waktu itu UMKM ini yang masih kokoh, yang paling bertahan, tidak bisa tergoyahkan karena ini loyalitas konsumen kita itu masih kepada UMKM. Sedikit banyak paling tidak kalau kuliner dan sebagainya pasti UMKM yang ambil kan. Kemudian kita sudah menyiapkan beberapa kawasan untuk menampung kebutuhan dari UMKM ini. Ada di Lingkar Timur itu ada kawasan halal. Kita udah siapkan. Kemudian dari tadi yang saya sampaikan dari aspek pemodalan, saat ini kami fokus untuk bagaimana olahan itu, produktivitas olahan itu mampu bersaing. Sehingga kreditnya, permodalannya diarahkan untuk ke sana. Pada saat ini sudah akan masuk kepada mandiri, ini tolong masuk ke kawasan industri. Dan itu kami sudah fasilitasi, ada kawasan. Dan itu dimonitor terus juga ya, bagaimana perkembangan perubahan-perubahannya juga ya. Betul. Artinya apa? Kalau versi Pemkab Sidoarjo, gambaran investasi atau iklim investasi ke depan Sidoarjo ini mau diarahkan seperti apa? Saya kira untuk iklim investasi di Sidoarjo masih menarik kepada para investor, kalangan investor. Terbukti beberapa kawasan muncul baru. KIS itu kawasan industri Sidoarjo baru. Dan tidak menutup kemungkinan, karena dengan luasan yang sekian itu tidak menutup kemungkinan beberapa pengusaha dari luar, apa yang disampaikan Pak Yanto tadi, akan bertambah. Itu industri dari PMA yang akan masuk, apalagi PMDN. Tentunya akan lebih mudah ke depan memang
perencanaan global di Sidoarjo satu-satunya memang kita harus integrated. Oke. Harus integrated. Jadi kalau Pak Fauzi dari SPSI tadi bagaimana infrastrukturnya supaya dipoles, kami sudah melangkah. Kemudian nanti mungkin jalan tol timur dari Juanda ke Gempol itu mudah-mudahan segera ada investornya. Jadi ada akses baru nanti, Mbak. Jalan tol paling timur menjadi jalan paling timurnya Sidoarjo. Dan itu daya tarik tersendiri Iya. berarti ya. Baik. Iya. Oke, baik Pak Zaini, kita jeda dulu di segmen terakhir. Kami masih akan kembali untuk Anda dalam bincang sore kali ini. Ya, di segmen terakhir mungkin waktu saya tidak banyak pemirsa, 5 menit saya harus bagi masing-masing 1 menit dengan para narasumber, singkat, padat, jelas. Kita sudah bisa coret kalau faktor UMK itu bukan begitu ya, tapi setidaknya infrastruktur menjadi salah satu faktor kenyamanan pengusaha untuk stay di Sidoarjo. Dari Pak Fauzi lebih dulu, apa yang ingin disampaikan supaya tidak ada perusahaan yang pindah tetapi justru bisa berkembang di Sidoarjo secara singkat, monggo. Oke. Ibarat rumah tangga, agar pengusaha dan pekerja tetap nyaman di lingkungan Sidoarjo, maka koki Sidoarjo harus menjadi koki yang handal. Sajikan menu-menu yang terbaik agar dua kepentingan ini, pengusaha dan pekerja, selalu merindukan Sidoarjo, yang oleh karena itu bukan hanya kehengkang, bahkan mau melarikan diri dari Sidoarjo tidak akan pernah terjadi. Begitu, Mbak. Home sweet home berarti ya, itulah Sidoarjo. Saya ke Pak Yanto. Pak Yanto dari Apindo, apa yang ini kalau memang selain infrastruktur mungkin ada lagi yang Oke, terima kasih. Sidoarjo ini sudah dari dulu julukannya sudah ibarat gadis yang menarik. Wow. Jadi banyak investor sebenarnya menarik, seperti yang dikatakan Pak Zaini tadi, ada KIS, ada kawasan halal, ada apa semuanya, nanti di situ ada pengusaha-pengusaha yang datang. Nah, marilah kita bangun aja keharmonisan dari ke semuanya pihak-pihak, baik dari pihak tenaga kerja, pihak pemilik modal, pihak pemerintah. Artinya jadikanlah keluarga besar. Pengusaha ini jangan dijadikan tamu dari Sidoarjo. Jadilah keluarga, jadilah pemilik rumah, walaupun datangnya dari luar, sehingga ada hubungan harmonis antara pemerintah dan pengusaha. Ya. Kalau sudah terbentuk hubungan harmonis, saya yakin apa yang dicita-citakan, apa yang gadis manis yang dikatakan Pak Fauzi tadi tidak akan luntur, tidak akan jadi gadis yang jelek, tetap manis dan manis. Saya kira itu aja dari saya. Hubungan harmonis pastinya juga terkait dengan sinergitas ya dari semua unsur dalam dunia usaha. Jadikan tuan rumah, bukan jadikan tamu. Jadikan tuan rumah ini untuk kokinya, nanti kokinya Pak Zaini nanti akan menjawab. Sebagai penutup saya ke Kadin dulu, Pak Roid secara singkat. Terima kasih. Singkat saja, ini menyangkut tadi kalau dunia usaha yang perusahaan-perusahaan besar dengan karyawan banyak, saya bicara soal UMKM. Kebutuhan UMKM itu ada minimal ada 3, pendampingan, pemasaran, permodalan. Nah, insya Allah Pemda, Pak Zaini, insya Allah akan mengusahakan semuanya, walaupun mungkin sudah ada, terutama tadi permodalan sudah disiapkan kuda sayang, kemudian tinggal pemasaran, kita berharap ada BUMD, yang tugasnya itu memang memasarkan produk-produk UMKM kita misalnya. Kemudian ada pendampingan itu Pak, pendampingan, dan makanya tadi saya katakan mesti ada regulasi soal UMKM ini. Itu aja mungkin pesan saya terakhir. Oke, baik. Saya langsung ke Pak Zaini dari Pemkab Sidoarjo sebagai bagian dari yang berada di dapur mengolah semuanya begitu ya. Tapi sebelum menjawab semuanya, fix sekali lagi saya konfirmasi tidak ada pengusaha yang pergi dari Sidoarjo. Ya. Begitu ya Pak Zaini ya. Monggo silakan. Ya. Tentunya dari beberapa harapan ini kami harus melakukan harmonisasi. Harmonisasi sebagai koki ini kan Pak Fauzi kepingin pedas, ini kepingin manis, Pak Kadin juga kepingin semi-semi asin gitu. Nah ini kami yang meramu.
kami yang meramu bagaimana harapan-harapan tersebut bisa kami sajikan dengan baik. Sehingga beliau-beliau ini ekspektasi yang demikian itu menjadi puas. Nah itu yang akan kami lakukan ke depan. Ya, terkait beberapa permasalahan mungkin nanti kami akan lebih intensif melakukan pertemuan-pertemuan informal sesuai dengan harapan dari Apindo selaku perwakilan dari pengusaha. Cuma kami akan selektif karena berkunjung ke perusahaan itu memang baik-baik saja, tapi ada ekses yang kurang baik, yang kurang baik seperti itu, dan kan itu yang kami hindari. Baik. Seandainya itu memang positif dan itu akan lebih bermanfaat gitu. Itu ke depan yang harus kita harmonisasi bersama. Kemudian terkait beberapa, karena kemampuan APBD juga terbatas. Kemampuan APBD kita Sidoarjo itu hanya 5,3 triliun. Untuk contoh misalnya untuk mengerjakan atau peningkatan jalan secara drastis tidak mungkin. Sehingga ini perlu ada partisipasi dari beberapa pihak, dari kalangan pengusaha untuk mengeluarkanlah CSR-nya untuk Kabupaten Sidoarjo. Baik. Beberapa kebutuhan di masyarakat itu bisa didukung oleh CSR. Silakan. Mungkin nanti kita tunggu bagaimana gebrakan dari Kabupaten Sidoarjo untuk iklim investasi dan perekonomian yang lebih baik di Kabupaten Sidoarjo. Saya ucapkan terima kasih untuk semua narasumber, sehat-sehat selalu. Kita tunggu bagaimana Sidoarjo terus berbenah untuk memberikan yang terbaik bagi perekonomiannya. Saya Agnes, pamit, terima kasih untuk kebersamaannya dalam Bincang Sore. Salam sehat selalu, sampai jumpa.